Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023 ini. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada pembatalan kelulusan para peserta seleksi P3K yang sudah dinyatakan lolos pada pengumuman kelulusan ya atau pengumuman hasil akhir seleksi P3K di tahun 2023 ini. Dan hal ini sejalan dengan berita-berita yang sempat kita bahas sebelumnya ya, terkait dengan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Semisal ada pelamar yang belum memasuki masa kerja minimal 2 tahun tetapi sudah bisa mendaftar pada formasi khusus. Kemudian ada lagi yang bukan THK 2 dengan nilai rendah tetapi bisa mengalahkan non ASN yang nilainya tinggi. Ternyata hal-hal semacam ini jika memang ditemukan buktinya akan ada evaluasi gitu ya terkait dengan hasilnya, dan hasilnya juga bisa dibatalkan seperti berita yang nanti kita akan coba bahas. Dan setidaknya sudah ada 2 pemerintah daerah yang membatalkan kelulusan hasil akhir seleksi P3K di tahun 2023 ini. Dan mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat pembatalan kelulusan tersebut karena apa dan di daerah mana. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pembatalan kelulusan ya hasil seleksi P3K di tahun 2023 ini diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya ada lagi honorer peserta P3K 2023 dibatalkan kelulusannya. Alasannya jelas, ya ampun. Kita coba bacakan ya. Ternyata memang ada honorer tidak memenuhi persyaratan administrasi bisa ikut seleksi P3K 2023 dan dinyatakan lulus. Namun karena terungkap belakangan setelah dilakukan verifikasi ulang, kelulusannya dibatalkan. Beberapa kali pejabat BKN maupun Kemenpan RB sudah menegaskan bahwa jika di kemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan, maka Panselnas CASN berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Bahwa hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk memperoleh NIP P3K dan SK pengangkatan P3K. Pembatalan kelulusan honorer juga terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PJ Bupati Empat Lawang Fauzan Hoiri menekan surat pengumuman menekan ini harusnya ya surat pengumuman nomor bla 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 tentang pembatalan kelulusan seleksi pelamar P3K teknis di lingkup Pemkab 4 Lawang tahun anggaran 2023. Pada surat pengumuman tertanggal 21 Desember 2023 itu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Kabupaten 4 Lawang tahun 2023 nomor bla 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 tanggal 18 Oktober 2023 tentang hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Kabupaten 4 Lawang tahun anggaran 2023 dan berita acara rapat Panselda nomor bla 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 tanggal 20 Desember 2023 tentang klarifikasi berkas administrasi peserta seleksi penerimaan tenaga teknis Dinas Pertanian. Sehubungan dengan hal di atas, maka kami sampaikan bahwa nama berikut dibatalkan administrasinya dan atau kelulusannya. Demikian dikutip dari situs resmi Pemkab 4 Lawang. Adapun identitas honorer peserta seleksi P3K 2023 yang dibatalkan kelulusannya ialah Tomika Dekarli, formasi ahli pertama pengawas bibit ternak. Ditegaskan bahwa alasan pembatalan kelulusan karena masa kerja sebagai honorer belum mencapai 2 tahun. Diberitakan cpnn.com pada Minggu 24 Desember 2023, kasus pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K 2023 juga muncul di Pemkab Purworejo, Jawa Tengah. Bupati Purworejo, Yuli Hastuti telah menekan surat pengumuman nomor bla 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 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan.
surat pengumuman tertanggal 22 Desember 2023 itu menjelaskan bahwa setelah diadakan evaluasi ulang hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis, ditemukan adanya peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Di surat pengumuman yang dirilis di situs resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo dicantumkan nama peserta yang dibatalkan kelulusannya itu yakni Maratun Solihah AMD, formasi jabatan terampil perawat, unit pengalaman kerja Puskesmas Kuarasan Kabupaten Kebumen, dan unit kerja formasi Puskesmas Butuh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Disebutkan juga alasan pembatalan kelulusan yakni bahwa yang bersangkutan tidak sesuai dengan jenis formasi yang dipersyaratkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sesuai dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dan Kepmen Pan RB nomor 648 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan. Jadi itulah berita atau informasi terkait dengan adanya pembatalan kelulusan ya hasil seleksi P3K tahun 2023 ini. Jadi ternyata memang benar ya ada evaluasi lagi pada saat proses pengisian DRH dan pemberkasan. Jika memang ada berkas atau dokumen yang tidak sesuai persyaratan, maka bisa saja dibatalkan. Jadi ini sejalan dengan berita-berita yang sempat kita bahas terdahulu gitu ya, bahwa adanya honorer yang lulus padahal dia belum memasuki masa kerja minimal 2 tahun, kemudian adanya THK 2 yang lulus padahal nilainya kecil mengalahkan para non ASN, padahal persyaratan-persyaratan terkait dengan minimal 2 tahun kerja tidak terpenuhi, kemudian persyaratan terkait dengan THK 2 juga tidak terpenuhi. Hal-hal semacam itu jika memang ditemukan bisa saja dilaporkan, dan pemerintah daerah atau panitia seleksi di daerah dan di nasional bisa membatalkan kelulusan peserta tersebut. Jadi mungkin itu informasi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.